Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan mendiskusikan mengenai ilmu kearsipan menjadi bagian dari ilmu informasi. Menurut saya tidak masalah, asalkan ya nanti alasannya di bagian berikutnya. Baik, jadi begini. Jadi penempatan prodi kearsipan baik itu dalam ilmu informasi, ilmu perpustakaan maupun ilmu sejarah ya di beberapa perguruan tinggi di luar negeri itu menjadikan persoalan ya seperti yang disampaikan oleh Helen R. Tibu ini. Jadi sudah lama terjadi perdebatan panjang dan sia-sia di banyak jurnal dan di literatur kearsipan tentang penyelenggaraan pendidikan kearsipan yang terbaik, apakah berada dalam payung ilmu informasi, ilmu sejarah, ilmu perpustakaan, atau berdiri sendiri. Nah, pendidikan kearsipan atau minat di bidang kearsipan yang ditempatkan oleh Departemen Library and Information Science tidak mendapat perhatian yang cukup banyak ya di program itu. Mengapa itu terjadi? Karena kurangnya perhatian dari dalam pendidikan kearsipan di program LIS tadi ya, di program ini ya, Library and Information Science ini ya. Karena apa? Ini apa? Selain kurangnya dosen kearsipan maksud saya, juga kualitas dosen kearsipan itu sendiri ya, termasuk juga pemahaman dosen atau yang diangkat menjadi dosen atau yang ditunjuk mengajar ilmu kearsipan itu kurang memahami tentang sifat pendidikan arsip itu sendiri. Ini menurut Tibu ya ini. Nah kemudian di satu sisi kita melihat ada gerakan yang namanya iSchool. Gerakan ini memang berupaya untuk menggabungkan ya archival science, ilmu kearsipan, perpustakaan dan ilmu informasi dalam satu payung ya yang disebut e-school. Nah, e-school ini artinya ini informasi atau interdisipliner. Jadi ilmu informasi nanti memayungi library, perpustakaan dan juga archival science, ilmu kearsipan ini. Nah, gerakan ini sudah dimulai tahun 60-an ya, dan sekarang sudah semakin kuat termasuk di Indonesia. Dan ini dimotori oleh geng 3 atau Gang of Three, yakni ini Tony Carbo, ini dekan School of Library and Information Science di Universitas Pittsburgh. Kemudian ada nama lagi Donald Merchant dari School of Information Study di University Syracuse, dan juga Richard Little dari College and Information Science and Technology di Universitas Drexel. Nah, ketiga orang inilah yang mempelopori gerakan yang disebut e-school ini ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari gerakan ini, ilmu informasi sendiri itu lahirnya lebih mudah dibanding dengan library dan archival science ini ya. Ini. Oke, nah coba kita lihat gerakan e-school ini sudah sampai ke Indonesia dan penggeraknya seperti apa. Nah, tahun 80-an gelombang ini semakin kuat. Jadi pengaruh e-school untuk memayungi disiplin perpustakaan dan kearsipan ini semakin kuat. Nah, sementara itu di satu sisi perpustakaan sudah dalam tanda kutip terintegrasi di dalam gerakan ini ya. Coba kita lihat di Indonesia dulu kan departemen jurusan perpustakaan, sekarang kan namanya menjadi Library and Information Science ya. Jadi ilmu perpustakaan dan informasi ataupun yang lain ya, nomenklatur yang lain, itu artinya bahwa gerakan ini sudah sampai ke ilmu perpustakaan ya, seperti contoh tadi
ya. Nah, sementara itu di sisi lain, jadi studi kearsipan ini juga menjadi bagian dari e-school. Nah, oleh karena itu dia juga menjadi bagian dari ilmu sejarah, ya. Dalam konteks menjadi bagian, yakni ilmu kearsipan belum terintegrate, ya. Jadi dia masih semacam apa sub disiplin, ya, dalam konteks ilmu informasi, ya, ini. Nah, kemudian apa namanya, sumbangsih dari studi kearsipan di bidang ilmu informasi ini atau gerakan e-school ini adalah seperti ini, ya. Jadi kita melihat, ya, ini yang dijelaskan oleh ini Richard J. Cook dan Ronald L. Larson. Ini satu jurnal di Monday Journal tahun 2008. Dia melihat begini, ya. Jadi perkembangan studi kearsipan, ya, dia membandingkan sebelum ada gerakan e-school itu seperti apa, kemudian setelah ada e-school itu seperti apa. Dia menjelaskan bahwa ternyata kontribusi ilmu kearsipan di dalam gerakan e-school ini sangat kuat sekali, terutama riset-riset kearsipan yang dikaitkan dengan lingkungan digital dan juga pengembangan identitas profesional baru di lingkungan ilmu informasi itu sendiri. Nah, itu. Nah, juga ini tulisan Baik dan Gilliland ini tahun 2010 juga membincangkan hubungan antara ilmu kearsipan dengan e-school. Nah, fokus studi arsip yang berada e-school atau dalam konteks ini studi kearsipan yang ikut membantu perkembangan e-school ini terutama pada riset-riset kearsipan, ya, riset-riset kearsipan yang dikaitkan dengan ini pekerjaan budaya, terutama masalah ini identitas, memori, pluralisasi dan seterusnya. Jadi ini sumbangsih terbesar dari ilmu kearsipan di dalam perkembangan e-school tadi, ya. Oke. Nah, yang berikutnya, oleh karena itu bila bidang studi kearsipan, ya, archive and record management ini ditempatkan di bawah ilmu informasi, ini menurut Cook dan Larson harus memenuhi persyaratan ganda, ya, sebagai bidang disiplin studi informasi. Pertama, ilmu informasi harus mampu merespon bidang administrasi, hukum, dan juga fungsional, ya, yang ditetapkan untuk perusahaan-perusahaan publik dan juga swasta maupun organisasi pemerintahan. Ini syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua juga, kalau ilmu kearsipan diletakkan di bawah ilmu informasi, maka ilmu informasi itu harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, ya, dalam hal pelestarian warisan dokumenter, ya. Oke. Dalam persyaratan kedua ini, arsip juga harus dianggap sebagai warisan budaya dokumenter, karena warisan budaya dokumenter itu mewakili sebagian besar warisan budaya dunia. Oleh karena itu, ilmu kearsipan, ya, harus bisa memahami bahwa warisan budaya itu sebagai data dan informasi yang dihasilkan oleh individu, organisasi, perusahaan maupun komunitas. Ini pandangan Cook dan Larson, ya, syarat kalau disiplin kearsipan dimasukkan di bawah payung ilmu informasi, ya. Saya tidak tahu nomenklaturnya apakah Departemen Informasi and Archival Science atau apa, ya. Kalau perpustakaan kan sudah, ya. Jadi departemen atau jurusan perpustakaan dan ilmu informasi. Oke. Nah, coba kita lacak dulu. Ini kan life cycle of informasi. Jadi ini life cycle informasi. Jadi mulai capture, collaboration, bla bla bla, sampai disposition of archiving. Jadi pada tingkat pengarsipan inilah kalau bidang studi kearsipan dimasukkan
dalam ilmu informasi, maka harus seperti ini. Nah, petanya harus seperti ini ya. Ini data dan informasi, ini bagian dari ilmu informasi. Ini masuk dalam information management ya. Information management itu ada creation, sources, use and retrieval. Ini sama persis seperti life cycle of record itu ya. Ini bidang ilmu informasi. Nah, kalau digabungkan dengan ini record management, maka di sana ada record dan dokumen. Nah, di dalam konteks record management ini ada classify, appraisal, disposisi. Nah, bidang inilah yang menjadi bagian dari nanti kalau ilmu kearsipan digabung ke dalam ilmu informasi, maka nanti ini menjadi ini records and information management atau disingkat RIM. Nah, sementara untuk yang arsip statis ini juga hasil dari proses ini, penggabungan antara informasi dan record dalam konteks record and information management, maka nanti hasilnya ada arsip statis ya, disusutkan ya, dihapus, destruction ya, kemudian disimpan permanen. Nah, kalau sudah masuk ke wilayah arsip statis, ini menjadi bagian dari archive management. Ini pure bidang kearsipan. Jadi kalau mau digabung di dalam ilmu informasi, maka yang potensial adalah ini record manajemennya, bukan archives administrationnya. Ini kira-kira peta mengenai tadi ya, apakah ilmu informasi bisa digabung atau di bawah payung e-school atau apakah ilmu kearsipan archival science bisa digabung dalam e-school atau ilmu informasi. Nah, konteksnya kira-kira seperti ini. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.